Oke, shalom semuanya. Iya, semua yang ada di sini luar biasa ya. Ini hari libur teman-teman, tapi kalian masih ada di sini. Luar biasa ya. Katakan sama kanan kirinya, kamu luar biasa. Iya. Masih semangat ya untuk mendengarkan firman. Dan hari ini karena bertepatan dengan hari Raya Idul Fitri, jadi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ya. Dari hati yang terdalam, benar-benar ya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, oke. Di bulan ini kita belajar tentang apa teman-teman? Fan and followers. Ya, bedanya apa? Fan dan murid Yesus. Kalau fan, apa Kevin contohnya? Mengagumi aja, oh ya mengagumi Tuhan Yesus baik, ya percaya Tuhan Yesus baik. Tapi kalau murid Yesus ketika kita mengalami masalah, apakah kita benar-benar tetap mendekat sama Tuhan enggak sih? Kayak gitu ya. Jadi yang membedakan sebenarnya yang terutama adalah fans dan yang hanya sekedar fans aja dan yang benar-benar murid Kristus adalah yang melakukan firman Tuhan. Benar enggak? Ya, yang benar-benar melakukan firman Tuhan. Karena di firman Tuhan itu kan selalu kalau kamu ditampar pipi kanan berikan kaki kirimu, kayak gitu? Enggak kan? Tapi benar-benar firman Tuhan itu kalau kamu ditampar pipi kanan berikan pipi kirimu untuk ditampar. Wow, itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai dunia ini, bukan ya? Nah, hari ini kita mau belajar satu hal bahwa murid Kristus itu terkenal apa? Kalau Yesus itu dikenal sebagai Allah yang kasih, ya. Tuhan itu kasih. Dan kita sebagai murid Yesus, kita harus dikenal juga sebagai murid yang penuh dengan kasih. Oke, bisa ditampilkan slide-nya. Oh, sudah tampil ya? Oh, belum. Oke. Kita mau menjadi murid yang dikenal dari setiap kasih yang kita tunjukkan kepada setiap orang yang mengenal kita. Jadi setiap orang yang mengenal kita itu bisa melihat Yesus melalui hidup kita, melalui kasih kita. Oke? Nah, saya tanya dulu. Apakah mengasihi itu mudah teman-teman? Tinggal geleng-geleng sama angguk-angguk aja. Oh, banyak yang geleng-geleng? Ada yang angguk-angguk enggak ya? Kok enggak ada ya? Oh berarti mengasihi, oh ada yang gini-gini. Loh kok jadi orang India ya? Enggak. Jadi mengasihi itu tidak mudah teman-teman ya. Kita lihat nanti di ayat-ayat berikutnya ya. Oke. Nah kita baca dulu sama-sama yuk ayat ini. Yohanes 13 ayat 35. 2, 3. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, jadi orang-orang akan tahu. Orang-orang itu di sini siapa? Orang-orang yang selain yang belum kenal Tuhan, ya, yang belum jadi murid Kristus. Orang-orang yang di dunia, ya, akan tahu kalau kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Kamu di sini apa? Berarti orang-orang yang di dalam gereja ini loh. Ini murid-murid Kristus itu saling mengasihi. Ya, apalagi terutama ketika kita juga mengasihi mereka, itu pasti. Tuhan mau kita mengasihi jiwa yang terhilang, ya kan? Tapi terlebih dulu kita mengasihi, saling mengasihi di antara saudara seiman. Jadi hari ini kasih yang saya bahas itu bukan cinta asmara, bukan ya. Bukan, tapi kasih di dalam tubuh Kristus, kasih di antara saudara seiman. Oke? Ya. Nah, saya ambil, jadi Rasul Paulus itu mengajarkan di jemaat Roma, di ayat ini, Roma 12 ayat 9 sampai 21, ini acuan kita. Di perikopnya itu nasihat untuk hidup di dalam kasih. Jadi ini benar-benar detail satu persatu gimana kita belajar mengasihi. Oke, siap? Yang siap katakan amin. Oh iya, masih. Oke. Kakak lanjutkan. Nah, di ayat yang pertama, Roma 12 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jangan pura-pura ya. Kenapa dikatakan jangan pura-pura? Ternyata di dunia ini kasihnya itu bisa seperti ini teman-teman.
Kalau kamu baik, aku baik. Itu sudah biasa ya. Tapi kalau kamu jahat, aku apa? Aku balas. Kalau di dunia bisa seperti itu teman-teman. Ya, kalau kamu jahat, aku balas gitu ya. Atau kamu jahat, aku ya jahat gitu. Nah, apakah kasih itu seperti itu? Tentu tidak. Kenneth sudah gini-gini. Tentu tidak ya. Jadi kasih itu harus apa? Jangan pura-pura itu kayak pencitraan aja. Oh ya aku mengasihi ya karena aku pelayan Tuhan. Oh enggak seperti itu teman-teman. Ya, itu kan cuma pencitraan jadinya. Enggak, tapi harus benar-benar dengan kasih yang tulus. Kamu mengasihi saudara seimanmu dengan kasih Yesus, ya. Kasih itu harus real, tidak pura-pura. Cuman baik di depan, ketawa ketiwi, terus upload IG story, bestie forever gitu ya. Tapi 5 menit kemudian ngomel. Kok kayak gitu sih arek itu gini grundel di belakang gitu. Itu bukan kasih yang tulus, bukan ya teman-teman. Kasih kita jangan pura-pura, tapi harus real gitu ya. Nah, gimana sih supaya kita itu punya kasih yang tulus teman-teman? Menurut kalian gimana? Ada yang punya jawabannya? Gimana ya supaya aku bisa mengasihi temanku ini yang kadang mungkin di komsel kalian mungkin ada teman yang sulit gitu untuk dikasih. Atau teman yang aduh ini anak ini gimana ya gemesin rasanya gitu. Ada enggak kayak gitu di komsel? Kalau enggak ada mungkin atau jangan-jangan kalian gitu ya, tapi enggak sadar gitu. Enggak. Mungkin kalian bisa menemukan orang-orang yang seperti itu. Tapi gimana caranya kita bisa mengasihi orang-orang yang seperti itu? Yaitu yang pertama kita harus bertobat. Kita punya hati yang benar-benar bertobat. Kenapa sih kok harus bertobat? Karena kalau kita flashback ya, sebelum kita mengenal Tuhan, apa yang terjadi? Kita tuh sama kayak orang-orang yang di sekitar kita itu yang mungkin ya mencekno perilakunya atau apa, pokoknya gemesin gitu ya mungkin ya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, dulu yang kita juga hina sama kayak mereka, tapi Tuhan menebus setiap hidup kita. Amin. Tuhan mengasihi kita dengan kasihnya yang luar biasa, enggak terbatas itu, dia tetap menebus hidup setiap kita. Lah dengan dasar kasih Kristus itu loh, kita bisa mengasihi orang lain seperti Yesus mengasihi setiap mereka. Amin teman-teman. Ya, jadi kita melihat orang lain itu seperti Yesus melihat mereka. Gimana Yesus itu juga mengasihi setiap mereka. Ya. Jadi kasih kita itu benar-benar tulus. Jadi kita tidak memandang mereka lebih rendah atau mereka itu gak usah diajak omong wis gitu. Enggak seperti itu. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita sama-sama manusia berdosa. Tetapi ditebus dengan darah Yesus yang luar biasa dan kita menjadi anak-anak Allah. Jadi katakan sama kanan kirinya, "Hei, kamu berharga." Kamu berharga, sama. Kita sama di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Amin. Enggak ada yang lebih, ini lebih ganteng, jadi ini lebih berharga. Tidak. Kita sama di hadapan Tuhan. Oke, jadi enggak ada lagi, ini enggak usah diajak omong, wis ini sing ini, aku kencuan mbak ini, enggak ada yang seperti itu. Kita semua sama-sama anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, lalu jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah ini gimana ini? Kasih sejati itu selalu berdasarkan dari kebenaran. Jadi teman-teman misalkan gini ya, contohnya misal ada orang tua gitu ya, mendidik anaknya ini dari kecil misalkan kalau makan nggak bisa diem, mesti lari gitu ya. Terus akhirnya sama orang tuanya disetelin apa biasanya? Handphone gitu ya, nonton handphone terus gitu ya kan. Lah apa benar seperti itu? Ya memang orang tuanya mengasihi anaknya tapi itu tidak mendidik ya, kasih yang tidak mendidik. Atau satu contoh lagi, ada orang tua anaknya masih SD. Anaknya ini minta sepeda motor. Dikasih enggak sama orang tuanya kira-kira? Ada yang kelas 6 SD sudah bisa nyetir motor?
Ada? Oh iya ada beberapa. Oke. Nah, tapi sama orang tuanya dikasih enggak sih? Udah ini ya kamu bawa aja. Belum punya SIM. SIM C, belum punya. Terus melanggar hukum gitu ya secara belum 17 tahun kan. Kelas 6 SD itu umur berapa ya? Umur 12 masih masih jauh gitu ya. Tapi sama orang tuanya dikasih. Kira-kira orang tuanya itu mengasihi anaknya enggak ya? Mengasihi, tapi dengan cara yang salah. Ya kan? Itu bisa membahayakan anaknya. Benar nggak teman-teman? Nanti kalau kecelakaan atau kejebur got gitu kan, siapa yang tahu gitu ya, karena masih kecil gitu, belum waktunya. Nah itu, jadi kasih itu harus benar-benar berdasar di kebenaran gitu ya. Jadi misalkan sempat Kak Lisa itu mau menegur salah seorang anak gitu ya, tapi Kak Lisa itu agak bergumul beberapa bulan gitu. Jadi lama, ini aku kalau negur dia ini pasti marah sama aku gitu kan. Kalau menegur nanti dia itu enggak enakan sama aku, pasti kayak gitu. Terus akhirnya Kak Lisa memberanikan diri karena memang yang ditegur itu memang harus sesuai kebenaran gitu ya. Ini loh yang benar itu kayak gini. Dan memang terjadi beberapa minggu kemudian memang hubungan kita enggak baik. Tapi Kak Lisa ngomongin yang benar, ini yang benar ini kayak gini. Karena Kak Lisa mengasihi anak ini, supaya anak ini berubah. Ya kan? Nah, apakah kita benar-benar punya kasih yang seperti itu? Yang kasih yang benar ya, maksudnya misalkan temanmu, kamu mengasihi temanmu nih segerombolan gitu ya. Terus temanmu itu ada yang mau nyoba rokok. Apa yang kalian lakukan? Oh ada yang... apa yang kira-kira kalian lakukan? Kalian mengasihi teman kalian enggak? Mengasihi. Apa yang dilakukan kira-kira? Dikasih korek? Atau rokoknya diambil, dibuang? Atau gimana? Enggak dengar Kak Lisa. Nah, itu kan itu bukti kasihmu. Jadi kamu bisa tahu gitu loh, kasihmu itu benar sesuai firman Tuhan atau ya cuman karena Kak aku nanti kalau rokok itu tak ambil tak buang dia marah-marah Kak sama aku Kak, aku suruh beli rokok sak pak lagi nanti kayak gitu, enggak ya? Atau nanti dia marahan sama aku, bertengkar kita gitu. Gimana? Kalian akan menyatakan kebenaran meskipun nantinya dia akan marah, tapi pada endingnya dia akan tahu, oh iya temanku satu ini benar ya, dia menyelamatkan aku. Menyelamatkan hidupku supaya aku enggak terikat sama rokok. Gitu kan? Iya. Jadi kalian mau jadi orang yang penuh kasih di dalam kebenaran yang benar atau ya cuman kasih yang oh ya oke, dia semakin menuju ke jurang gitu ya. Rokok itu kan sangat mengikat ya teman-teman. Jadi susah untuk lepas dari rokok karena Kak Lisa dengar banyak cerita-cerita yang seperti itu dan benar-benar kalau bisa itu ya enggak usah gitu loh. Enggak usah main-main gitu. Enggak usah coba-coba gitu. Sekali enggak usah ya enggak usah kayak gitu. Jadi kalian itu benar-benar mengasihi teman kalian itu ayo enggak usah. Ayo kita hidup dalam kebenaran enggak sih? Kayak gitu enggak sih? Gitu ya. Ini kasihnya. Jadi jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini maksudnya. Kasih yang seperti itu. Oke, paham? Kalau paham bilang amin. Oke, kakak lanjut. Nah, kasih itu harus tulus, bukan pencitraan ya. Bukan malah membiarkan temannya ke jurang juga, bukan. Tapi benar-benar di dalam kebenaran. Nah, ayat selanjutnya. Roma 12 ayat ke-10. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, mengasihi sebagai saudara. Jadi kita melihat satu sama lain saudara seiman di sini, kalau yang lebih tua ya kakak, kamu anggap kakak, yang lebih muda kamu anggap adik, dan melihat mereka itu sama berharganya seperti Tuhan melihat hidup mereka. Ya, Tuhan itu disalib untuk menebus setiap orang dengan setiap nama yang ada di tempat ini untuk membuat kalian menjadi anak-anak Tuhan yang berharga dan mulia. Ya, yang dulunya kita hina, Tuhan jadikan mulia sebagai anaknya.
ya, yang harusnya kita mati di api yang kekal, tapi kita mempunyai hidup yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Nah ini, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah kalau orang dunia itu akan, oh iya yang punya jabatan aja yang kita hormati. Oh atau yang kaya aja yang kita hormati. Oh kalau Pak Prabowo ya Pak Presiden datang, oke, kita hormat gitu ya kan. Alah kalau siapa lagi? Kalau Pak Prabowo kejauhan ya, nggak mungkin datang sini ya. Atau Bu RT, hormat. Bu RT mami dong gitu. Bu RT datang gitu, kita hormati gitu. Tapi kalau nggak punya jabatan, ya wes lah sopo iki gitu atau apa gitu. Itu dunia ya. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita saling mengasihi siapapun itu, kita hormati mereka. Ajak ngobrol mereka, oke? Dan yuk lanjut ayat, nah ini gereja seharusnya tidak menjadi acara yang Anda hadiri, cuman jadi acara aja, tapi tempat di mana Anda bisa menjadi bagian dari sebuah keluarga. Ya dikatakan tadi di sini kita itu saudara seiman, ya. Jadi kita itu keluarga Allah, keluarga besar Tuhan. Jadi kalau ada satu orang yang mungkin kesusahan, atau lagi bergumul, ayo kita tolong gitu. Kalau kamu ngasih saudaramu, ayo kita tolong sama-sama ya. Oke. Lanjut, Roma 12 ayat 11-12. Ayat yang ke-11 dibaca yang cowok, yang 12 dibaca yang cewek. 2, 3. Kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 12. Dalam pengharapan. Amin. Nah, dikatakan apa? Layanilah Tuhan. Kalau kamu mengasihi sesamamu, kamu akan, bukti nyatanya adalah kamu akan melayani Tuhan. Karena dengan melayani, kamu itu melayani sesamamu. Ya, ngerti ya? Jadi kuncinya untuk terus punya kasih dan adalah tetap di dalam komunitas dan melayani Tuhan dengan rajin, oke? Karena melayani Tuhan misalkan tim pemuji di sini, itu melayani siapa? Melayani Tuhan dan secara nggak langsung ya melayani manusia kan, jemaat Tuhan gitu ya. Semua pelayanan ini pasti untuk manusia, untuk sesama ya. Jadi itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, itu kalian pasti nggak akan tinggal diam. Pasti kalian melayani. Pasti kalian melayani jiwa-jiwa. Ya, karena kasih Tuhan yang sudah dicurahkan begitu besar dan kalian merasakan, wow, Tuhan ini sangat mengasihi aku ya. Oke, aku mau mengasihi Tuhan. Gimana caranya? Buktinya dengan mengasihi sesama. Itu. Tapi kenapa kok ada yang kadang habis pelayanan daftar, aduh pemuji kan paling susah ya, ada ininya, ada apanya Kak, itu namanya audisi, ada ini, audisi nggak bisa keterima kadang. Oke, audisi lagi tahun depan, oke, audisi akhirnya diterima, oke. Tapi di tengah jalan tiba-tiba Kak mau keluar gitu ya, atau ya ini makanya gimana kita bisa melayani dengan rajin, ya, dengan sungguh-sungguh. Karena objeknya itu harus benar teman-teman, jangan ngelihat manusia. Ya, kadang aduh Kak aku males karena mungkin nggak dihargai pelayanan di sini, nggak dihargai pelayanan, misalkan apa asyir, kurang dihargai Kak gitu, atau nggak mendapatkan apalah gitu ya, yang secara ego kita, aktualisasi diri atau apapun itu, tapi objek kita dalam melayani Tuhan itu harus benar. Siapa yang kita layani? Tuhan. Ya, jadi yang kita layani itu cuma Tuhan. Dan berikan yang terbaik karena Tuhan itu sudah memberikan yang luar biasa, yang terbaik yang dari hidupnya. Oke? Nah ini, objek pelayanan kita itu hanya untuk Tuhan. Di ayat yang sebelumnya, layanilah Tuhan, bukan layanilah manusia, bukan. Tapi layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nah ini, salah. Ini objek pelayanan kita itu hanya untuk Tuhan. Kalau kita bisa melayani itu adalah karena berkat dan anugerah yang kita sudah peroleh ya. Jadi kita itu
melayani bukan supaya kita diselamatkan, bukan. Tapi kita sudah diselamatkan. Kita sudah mengalami kasih Kristus yang luar biasa itu. Oleh karena itu kita mau menunjukkan betapa anugerah Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita. Dan kita tunjukkan lewat pelayanan kita kepada orang lain, ya. Ketika kita melayani sesama itu adalah refleksi betapa besarnya kasih Bapa di dalam hidup kita. Kalau kamu sudah mengalami dan merasakan betapa besarnya kasih Bapa, itu akan terrefleksi lewat pelayananmu. Pelayananmu benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Enggak main-main, enggak telat-telat, enggak apa lagi, enggak apa-apa, enggak. Tapi benar-benar ya excellent pelayanannya, ya. Benar-benar untuk Tuhan. Oke. Ayat 13, kita baca sama-sama. Roma 12 ayat 13. 2, 3. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Nah, yang kakak kuning-kuning itu semua kata kerja. Bantulah, usahakanlah, memberikan. Ya, jadi itu semua effort dan energi yang kalian punya, yang kalian bisa berikan. Jadi ekspresikan kasih kita itu dalam bentuk yang nyata. Kalau kamu bisa tolong temanmu, misal temanmu itu lagi butuh telinga, ya maksudnya dia mau curhat gitu. Jadi kamu kasih waktumu, kasih telingamu, bukan diputus gitu, bukan ya. Tapi kamu kasih waktumu untuk dengerin dia, untuk benar-benar enggak nyela ya, tapi kamu kok gini-gini, enggak. Tapi kamu dengerin, benar-benar jadi pendengar yang baik. Itu gampang enggak sih? Gampang apa susah? Kalau untuk cowok mungkin susah ya. Aduh ini ngomong apa sih gitu, enggak selesai-selesai mungkin ya kayak gitu. Tapi ayo kita belajar sabar. Kita mengasihi itu dengan bentuk nyata. Kita memberikan hidup kita, memberikan waktu kita, tenaga kita, energi kita untuk orang yang ada di saudara seiman ini ya. Oke. Lanjut. Roma 14-nya nanti ya. Oke, kita baca Roma 12 ayat 15 sampai 16. Sekarang yang cewek dulu, baru yang cowok. 15 cewek, 16 cowok. Oke? 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi perkara yang sederhana. Oke. Nah, bersukacita dengan orang yang bersukacita. Ini gampang enggak, teman-teman? Susah apa gampang? Gampang. Oke. Mari kita coba contohnya ya. Kalau yang sekolah gini, kalau ada temanmu dapat nilai lebih bagus dari kamu padahal belajarnya sama-sama. Bisa bersukacita dengan temanmu yang dapat nilai bagus itu? Bisa? Luar biasa. Oke. Contoh lagi. Kalau yang kuliah ini apa ya? Yang bekerja aja. Yang bekerja. Yang kuliah apa ya? Belum kepikiran. Yang bekerja. Yang bekerja itu kan sudah boleh berpacaran, ya. Terus kamu lihat temanmu sudah punya pacar. Kamu bisa bersukacita dengan temanmu yang sudah punya pacar? Bisa? Kok tambah dikit yang ngomong bisa ya? Oke. Nah itu buktinya kalau kasih manusia itu kadang masih ada iri hati. Wah lihat temennya ini, iya dia sudah punya gandengan gitu ya. Aku kok belum. Ini kalau yang sekolah nggak boleh. Ya ini untuk yang bekerja. Tadi Kak Lisa sudah kasih note untuk yang bekerja gitu ya. Kalau untuk yang kuliah sama. Mungkin kalian ngerjain tugasnya, kerja kelompoknya, ngerjain tugas itu sampai kalau yang arsitek itu sampai malam-malam gitu ya. Aduh luar biasa deh. Wes pokoknya sampai begadang-begadang. Tugasnya sama-sama bikin. Oke. Ternyata nilainya dia lebih bagus dari nilaiku. Padahal kok rasanya punya aku lebih bagus ya. Kayak gitu mungkin ya. Kan biasanya manusia merasa seperti itu ya. Tapi ya itu kasih yang kita bisa bersukacita dengan orang yang bersukacita kalau kita punya kasih Kristus. Ya, enggak ada iri hati di dalam hati kita. Amin. Dan menangislah dengan orang yang menangis.
Kadang kita nih generasi yang kurang empati mungkin ya. Kadang, oh ya wis lah masalahmu lah, masa gitu sih ngono nangis gitu. Kadang kan ngomong gitu, halah masalah kecil aja kok gitu ya. Kadang dengerin temennya curhat, iya ya wis aja nangis lagi ya, masalahmu mek sak iprit iku. Enggak ya, tapi ayo kita punya empati. Ayo kita mencoba memposisikan diri kita di posisinya itu kayak gimana sih, kayak gitu ya. Itu. Nah, oke. Nah, kasih itu peduli, bukan yang cuek ya. Kalau generasi sekarang mungkin urusannya sendiri, urusanku banyak Kak, masih ini itu. Enggak, ayo kita mau peduli. Ya, kita menunjukkan kasih kita dengan peduli dengan sesama kita. Amin. Enggak ada yang amin. Aminnya terpaksa. Oke, yuk kita baca Roma 12 ayat 14, 17, 18. Oke, 14 yang cowok, 17 yang cewek, 18 Kak Lisa. Oke, 2, 3. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, ini ayat yang susah ya. Gimana Kak, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Lu kalau orang itu mulia aku Kak, gimana? Atau kalau pokoknya ada temanku yang jahat sama aku, tapi aku nggak boleh membalas. Ya, kalau secara dunia itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Enggak seperti itu teman-teman. Tapi kalau di ayat firman Tuhan itu benar. Kalau kamu kan banyak film ya, film apalagi dulu film silat. Aduh, film silat terlalu lama. Drakor sekarang ya. Itu kalau banyak film tentang pembalasan, benar enggak? Detektif gitu ya. Terus lihat ini pembunuhnya kenapa yang bunuh ini ya? Oh ternyata papanya dulu pernah dibunuh sama ini. Waduh, jadi pembalasan itu enggak akan selesai teman-teman. Kalau kamu balas kejahatan dengan kejahatan, itu akan terus muter terus kayak snowball, kayak bola salju yang terus akan tambah besar dan itu enggak akan terselesaikan. Ya, makanya ayat firman Tuhan itu selalu benar. Tinggal kita mau nggak sih taat sama firman Tuhan gitu ya. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Kira-kira gampang nggak sih teman-teman? Susah, pasti susah. Wah, aku sudah sakit Kak, gitu ya. Nah, tapi memang caranya nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Harus dengan kasih Yesus. Kamu harus mengalami kasih Tuhan. Kamu harus bertobat setiap hari. Hatimu gimana? Ya, contohnya, nah ini contohnya paling gampang itu kalau ada orang ugal-ugalan nyetir di jalan, entah itu motor, entah itu mobil gitu ya. Terus, dia nyalip kiri, nyalip kanan, kiri kanan, ngawur ya aku. Ya Kak Lisa juga pernah sering lihat gitu ya. Terus habis gitu, rasa nanti ya nek nobrok gitu ya kan. Waduh, ternyata beneran tier di depan. Wah, ya kan sokor gitu dalam hati, enggak dalam hati sih kan. Oh iya makanya nek nyetir sing genah kayak gitu. Mungkin ya. Itu kejahatan dengan kejahatan. Kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi ya itu, kadang kita akan bersenang-senang di atas penderitaan orang yang memang sudah ugal itu tadi gitu ya. Tapi Tuhan enggak boleh. Maksudnya Tuhan itu enggak mengajarkan yang seperti itu teman-teman. Ya, jadi ya ada sih yang tetap ugal tapi dia selamat juga ada gitu ya kan. Tapi ya itu kita harus belajar mengasihi. Gimana kita mengasihi orang. Ini bicara tentang orang yang di luar juga ya. Bukan cuman saudara seiman. Tapi kita belajar mengasihi orang-orang yang di luar sana. Yang mungkin nanti kalian akan temui, terus ternyata dia enggak baik sama kamu gitu ya mungkin ya. Atau yang jahat, punya rencana jahat sama kamu akan tetap baik enggak sama orang itu? Ya, gitu. Nah, Tuhan pun itu juga mengalami ketidakadilan teman-teman. Ketika Tuhan disalib
Benar enggak? Tuhan itu berdosa enggak sih? Tidak, Tuhan itu tidak berdosa. Tapi kenapa disalib? Ya kan? Kalau kita nggak terima, loh Tuhan nggak berdosa, kenapa Tuhan disalib gitu ya? Ya karena Tuhan itu dia taat sampai mati. Dia mau menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Ditanggungnya di atas kayu salib. Yang kita yang seharusnya disalib, kita nggak mati disalib, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Itu bagaimana Kristus sudah membuktikan kasihnya yang luar biasa kepada setiap kita. Ya. Jadi dan Tuhan menang loh teman-teman. Meskipun Tuhan diperlakukan dengan tidak adil, ya. Di dunia ini kenapa muncul ketidakadilan? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Itu makanya muncul ketidakadilan di dalam dunia ini. Tapi Tuhan mengalahkan itu dengan dia disalib. Ya kan, dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya, meskipun Tuhan mengalami ketidakadilan itu, tapi dia mengalahkan maut dan dia memberikan kemenangan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Kepada setiap kita Tuhan beri kemenangan itu. Amin. Ya, luar biasa Tuhan itu. Dan ini makanya Tuhan mengajarkan, nah, kalau kamu merasa sepertinya tidak adil, karena orang Kristen tidak boleh membalas ya kan. Diberi pipi kiri, suruh kasih pipi kanan gitu ya. Tambah kayaknya tambah aduh gitu. Tapi ya itu Tuhan itu mengajarkan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah hati kita mungkin menuntut pembalasan. Hati kita jadi jahat menjadi sama dengan perbuatan jahat. Jadi gini, kalau kita menuntut pembalasan terhadap kejahatan yang terjadi, ya kita itu sama loh, sama kayak orang yang sudah berbuat jahat sama kita. Kita ya menuntut pembalasan toh. Kita ya jahat berarti, hati kita itu masih dipenuhi sama kejahatan. Nah, ayo kita sama-sama bertobat. Bertobat, kita mau lihat salib Kristus, kasihnya yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Di Roma 19. Roma 12 ayat 19. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Hakku, pembalasan itu adalah hakku. Kunya besar. Itu berarti pembalasan itu haknya Tuhan, ya. Kita tidak berhak untuk membalas orang lain. Kita harus apa? Mengasihi. Wow, luar biasa ya. Dan kita tidak bisa mengasihi dengan kasih kita, tapi dengan kasih Kristus. Kita harus mengalami, kita harus bertobat setiap hari. Karena hati kita ini cenderungnya adalah hati yang jahat teman-teman. Karena kita masih manusia berdosa, masih hidup di dalam daging, ya. Kita harus bertobat setiap hari. Oke. Pembalasan kita manusia berdosa tidak berlandaskan pada kasih, ya kan? Karena hati kita yang jahat itu tadi. Hanya Allah yang mampu melakukan keadilan dengan kasih. Buktinya adalah di salib Kristus. Ketika dia diperlakukan tidak adil, ketika Yesus dikhianati, ya kan? Ketika Yesus direndahkan. Kalau kalian pernah nonton Passion of the Christ, benar-benar Tuhan itu sampai tidak seperti manusia lagi wajahnya ya, di mahkota duri dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sudah membuktikan bahwa itu sudah adil. Dan Tuhan sudah adil dengan menyatakan kasihnya yang begitu besar. Salibnya buat setiap kita, bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan itu sudah menunjukkan kasihnya yang begitu besar. Amin. Dan kasihnya ini, salibnya ini juga untuk orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, teman-teman. Ya. Dan ini contohnya kalau di contoh Alkitab itu ada contohnya yang dulunya bukan pengikut Kristus, tapi dia akhirnya menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Siapa contohnya? Rasul Paulus. Ya, dia itu dulu Saulus. Dan dia itu yang memberikan perintah kepada orang-orang untuk
merajam Stefanus. Ya, pernah tahu ceritanya? Jadi Stefanus itu dibunuh atas perintahnya Saulus ini. Ya, dulu dia membunuh orang-orang yang percaya pada Tuhan, tapi pada akhirnya dia bertobat, dia bertemu dengan kasih yang sejati itu, dan dia menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Ya, teman-teman. Nah ini tentang pengampunan. Jadi kalau kita punya kasih, kita harus mengampuni, ya. Di Matius 18 ayat 21 sampai 35, ini Yesus menceritakan perumpamaan. Ada hamba A berhutang sama raja itu sebesar 10.000 talenta. Jadi kemarin cari konversinya ke rupiah, 1 talenta itu sama dengan kurang lebih 30 perak. Harusnya 34 tapi tak buletin 30 kilo perak. Harga perak saat ini kurang lebih 10.000 per gram, ya. Entah naik turun terserah, kurang lebih segitu. Tapi dalam gram ya, yang atasnya itu 30 kilo. Jadi 1 kilo berapa harganya? 1 kilo perak berapa harganya? 1 kilo. Berapa? 10.000 dikali 1.000, jadi 10 juta ya teman-teman. Jadi 1 talenta itu kan 30 kilo. Tadi 1 kilo berapa? 10 juta. Ya kan? 1 talenta berarti 30 kali 10 juta jadi harganya 300 juta. Tapi hutangnya itu bukan 1 talenta. Hutangnya itu 10.000 talenta. Berarti nolnya berapa itu? 300 juta dikalikan 10.000. Berapa? 3 miliar. 3 miliar itu nolnya 9 teman-teman. Ini nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 3, 12. Berarti 3 triliun. Siapa punya uang 3 triliun? Siapa bisa bayar hutangnya sama rajanya ini sebesar ini 3 triliun, Bo, gitu ya. Tapi kakak bacain ya. Matius 18 ini kan perumpamaan ya. Matius 18 ayat 26. Kakak bacain. Maka sujudlah hamba A ini yang punya hutang 3 triliun. Hamba A ini sujud kepada raja. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Wow, luar biasa ya. Jadi seumpamakan kalian itu adalah hamba A yang punya hutang kepada raja sebesar 3 triliun. Kalian bayar sampai seumur hidup itu enggak akan lunas, ya, 3 triliun ini. Wow, tapi rajanya bilang apa? Ya udah, aku bebaskan dan menghapus hutangnya. Wah, pasti terima kasih raja. Pasti sembah sujud syukur. Terus habis itu dia keluar. Dia keluar, hamba itu bertemu dengan hamba lain yang berhutang 100 dinar kepada hamba A ini. Jadi ada hamba B berutang sama hamba A yang tadi yang sudah dianggap lunas hutangnya. Utangnya berapa? Kita hitung ya, 100 dinar. 1 dinar kalau dirupiahkan itu sama dengan upah sehari. Jadi 150.000 sehari. Jadi 100 dinar berapa? 100 kali 150.000. Berapa? 15 juta. Ini masih bisa ya? Masih bisa. Siapa yang punya? Oh, Edward punya 15 juta gitu ya. Oh, oke, bisa dilunasin dengan mudah gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Hamba A ini marah-marah sama hamba B. Dia ngomong di ayat Matius 18 ayat ayat 28. Tetapi hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Loh, disuruh bayar. Padahal dia tadi 3T yang harusnya dia nggak bisa bayar, dia dilunasin. Tapi dia nggak, dia mencekik dan berkata kepada hamba B itu, bayar hutangmu. Oh. Ini perumpamaan tentang mengampuni. Jadi intinya begini, hamba itu seperti kita
Kita yang berdosa dengan sangat luar biasa ya kan. Hina, kalau kalian lihat hidup kalian sebelum kalian mengenal Kristus, betapa dosa-dosa itu sangat menguasai hidup kita dan membuat kita sangat terikat gitu ya. Dan Tuhan itu sudah menebus, sudah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Ada orang lain bersalah kepada kita yang gak sebesar itu mungkin ya. Tapi kita gak mau mengampuni. Ya, ayo kita renungkan. Kalau kalian sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, seharusnya kalian bisa mengampuni entah seberapa dalam luka itu, entah mungkin orang itu menyakiti kalian yang sebagaimanapun, kalian tetap bisa mengampuni orang itu, mengasihi orang itu. Amin. Nah, di Roma 12 ayat 20 sampai 21. Ayo kita baca yang cewek ayat 20, yang cowok ayat 21. 2, 3. Tetapi berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Kebaikan. Nah, itu malah disuruh berbuat baik kepada musuh. Berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Ini kebenaran Tuhan teman-teman. Dan gak pernah salah. Namanya kebenaran firman Tuhan gak ada yang salah. Ya, kalau kalian dijahatin orang, berbuat baiklah. Sampai orang itu bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa juga di dalam hidup orang itu. Kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Tapi gimana caranya, itu susah banget gitu ya. Secara manusia tidak mungkin, ya memang tidak mungkin. Jawabannya adalah kita, kasih itu mengampuni bukan membalas. Dan kuncinya ada di sini. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Kasih yang rasanya kita nggak mungkin bisa lakukan. Hanya dengan kuasa salib Kristus. Karena Tuhan sudah membuktikan dengan kasih-Nya. Kita lihat ya. Nah, kita baca sama-sama ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 19. 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Nah, salib Kristus dan kasih Yesus. Kita mau mengingat betapa Tuhan itu sudah sangat sabar. Sudah sangat bermurah hati. Dan kasih karunia-Nya, belas kasihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kalau Tuhan gak sabar dalam hidup kita gak mungkin ada sampai hari ini. Betul? Kalau Tuhan itu gak panjang sabar dan benar-benar besar kasih-Nya, kita itu gak akan ada sampai hari ini. Ya. Dan kita mau ingat betapa kita itu juga sangat berdosa. Dan dosa yang begitu banyak, dosa yang begitu keji mungkin, dosa yang begitu gak karu-karuan, tapi sudah diampuni dan dibenarkan di dalam Kristus. Dan kita itu dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi orang yang susah. Atau orang yang tadi kalian temui yang jahat sama kalian mungkin. Untuk dikasihi karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya untuk kita saat kita masih berdosa. Dan kasih Tuhan itu juga untuk teman-temanmu. Untuk orang yang jahatin kamu juga. Kasih Tuhan itu sama. Untuk setiap manusia yang berdosa. Amin.